Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dana Syifa Kolbu dengan NIM 122-970 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya akan mempresentasikan hasil simulasi saya untuk mata kuliah analisis data cuaca. Pembahasan yang akan saya bawakan ada 5 poin. Yang pertama, profil wilayah yang saya simulasikan. Yang kedua, analisis temporal. Yang ketiga, analisis spasial. Yang keempat, analisis korelasi. Dan yang kelima, komposit curah hujan. Profil wilayah kajian. Saya menambahkan wilayah kajian Pulau Sulawesi dengan wilayah atau provinsi yang saya simulasikan adalah Provinsi Gorontalo dengan longitud dan latitud bisa terlihat di layar. Analisis temporal. Analisis temporal ini saya lakukan di Provinsi Gorontalo dengan hasilnya adalah yang pertama, variabilitas curah hujan signifikan dengan fluktuasi antara 2 hingga 4 mm dengan pola kompleks sepanjang 1981 hingga 2020. Periode dominannya adalah anual, yaitu 1 sampai 1,5 tahun, dengan konsistensi sepanjang tahun 1985 sampai 2020, puncak aktivitas pada tahun 2008 hingga 2015, dengan puncak tertingginya berada 2010 sampai 2012, dan terkait kuat dengan sistem monsun Asia. Lalu ada interanual, yaitu berkisar antara 2 sampai 4 tahun, dengan aktivitas tinggi pada 1994 sampai 1998, tahun 2000 dan tahun 2005 hingga 2007 dan 2015. Ini berkaitan dengan fenomena ENSO yaitu El Nino atau La Nina. Lalu interanual yang kedua yaitu pada 4 sampai 8 tahun dengan aktivitas tersebar akhir 1980-an, awal 1990-an dan 2000 hingga 2010 berkaitan dengan Indian Ocean Dipole atau IOD. Lalu terdapat analisis temporal. Analisis temporal ini masih berkaitan dengan iklim global, yaitu monsun Asia yang mengatur pola curah hujan tahunan atau anual, lalu ENSO yang memicu fluktuasi curah hujan 2-4 tahunan, IOD mengaruhi curah hujan 4-8 tahunan terutama di Indonesia bagian barat. Analisis spasial. Analisis spasial ini saya lakukan di Pulau Sulawesi dengan mode utamanya adalah pola spasial. Lalu terdapat kontras utara yang berwarna biru atau bernilai negatif dan di selatan yang berwarna merah atau bernilai positif. Lalu terdapat pola dipol atau oksilasi antar wilayah berlawanan fase. Lalu terdapat gradien terkuat di zona transisi. Makna fisiknya, terdapat distribusi energi atau massa utara-selatan terkait sirkulasi atmosfer laut skala besar dan pola tekanan pengatur pertukaran meridional. Lalu analisis spasial tadi dikaitkan dengan kaitan fenomena iklim. Yang pertama ada prinsipal komponen 1 atau kita singkat dengan PC1, 28% varian, yaitu adalah monsun Asia dengan osilasi tekanan utara-selatan, ENSO dengan teleconnection pola dipol utara-selatan, dan PC2 yaitu 12,7% varians dengan IOD kontras timur-barat Samudra Hindia dan ENSO pola timur-barat. Berikut merupakan grafik analisis korelasi antara PC1 dengan IOD, PC1 dengan ENSO, PC2 dengan ENSO, dan PC2 dengan IOD. Berikut adalah penjelasan analisis korelasi berdasarkan grafik tadi. Yang pertama PC1 dengan ENSO, dengan R-nya minus 0,393, yang menandakan bahwa terjadi korelasi negatif signifikan dan pola puncak ENSO itu sebanding dengan penurunan PC1. Scatter plotnya tren linear jelas. Lalu dengan IOD dengan R sama dengan minus 0,212, korelasi lemah negatif dengan pola IOD positif sebanding dengan PC1 turun. Dengan scatter plot pengaruhnya terbatas. Lalu untuk PC2 dengan ENSO dan IOD, yang pertama ENSO dengan R sama dengan minus 0,146, berkorelasi sangat lemah dengan pola El Nino sebanding dengan PC2 turun tetapi tidak konsisten dengan scatter plot sebaran acak. Lalu IOD dengan R sama dengan 0,048 yang berarti korelasinya tidak signifikan, scatter plotnya tidak ada pola yang terlalu jelas. Berikut merupakan peta komposit curah hujan yang ada di Pulau Sulawesi. Komposit curah hujan berdasarkan El Nino, komposit curah hujan berdasarkan La Nina, dan komposit curah hujan netral. Berikut merupakan penjelasan mengenai komposit curah hujan. Yang pertama El Nino. Pada El Nino terjadi penurunan curah hujan di bagian utara dan timur
Area merah atau oranye dengan curah hujan tinggi menyusut, area biru muda dengan curah hujan 5-150 mm per bulan yang merupakan curah hujan rendah meluas. Lalu ada La Nina, dengan terjadi peningkatan curah hujan di bagian tengah dan selatan, area biru muda dengan curah hujan rendah menyusut, area merah atau oranye dengan curah hujan di atas 350 mm per bulan yang merupakan curah hujan tinggi meluas. Lalu ada netral dengan curah hujan yang terjadi menyebar dengan cukup merata. Intensitas curah hujannya tertinggi berada pada Sulawesi bagian tengah dengan curah hujan 200 hingga 350 mm per bulan dan wilayah lainnya sekitar 100 sampai 200 mm per bulan. Kesimpulan, sistem monsun Asia dengan periode 1 sampai 1,5 tahun dominan di Sulawesi dengan puncak aktivitasnya pada tahun 2008 hingga 2015, terutama pada 2010 hingga 2012 yang terkait La Nina yang kuat. ENSO dengan periode 2 sampai 4 tahun menjadi pengendali utama variabilitas interanual, yaitu El Nino pada tahun 1997 hingga 1998 dan 2007 dan sampai 2015. Menurunkan curah hujan sebesar 50 sampai 150 mm per bulan di Sulawesi Utara hingga Timur dan menyusutkan zona hujan tinggi, sementara La Nina meningkatkan curah hujan sebesar 350 mm per bulan di wilayah tengah hingga selatan. IOD dengan periode 4-8 tahun berpengaruh lemah dengan dampak terbatas pada pola timur barat atau PC2. Secara spasial, PC1 dengan pola utara timur terkait kuat dengan ENSO saat El Nino. PC1 turun mengurangi curah hujan di selatan Sulawesi. Dominasi ENSO dalam mengatur curah hujan menjadikannya faktor kunci dibanding IOD. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.